Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dari si asarin tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Amma ba'du. Yang terhormat pada Ustadz Dr. Imam Wahyudi MPDI selaku Ketua Yayasan Nizam Cendekia Dabi. Yang saya hormati guru-guru beserta teman-teman sekalian. Yang pertama mari kita panjatkan puja puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Nabi kita, suri tauladan kita, Imam Mujahidin kita, Nabi akhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau yang telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yang membawa dari zaman yang mana kita nantikan juga syafaat di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya diri saya di sini akan menyampaikan kalimat yang berjudul adab-adab berpuasa. Adab-adab berpuasa. Terus oke. Adab-adab berpuasa. Sudah semua? Qurannya silakan tutup ya. Tidak ada yang membaca Quran. Di antara adab-adab puasa yaitu ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Di antaranya adalah yang pertama sahur. Yang pertama adalah sahur. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya makanlah sahurlah kalian, karena sungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat berkah. Jadi sahur adalah makanan yang penuh berkah dan sekaligus menyalahi kebiasaan ahlul kitab. Dan sebaik-baik makanan sahur adalah penuh. Jadi sahur ini adalah sebenarnya wajib karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Yang kedua, segera berbuka bila telah datang waktunya. Segera berbuka bila datang waktunya. Bila telah datang waktunya. Sudah. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajalu fitrah. Yang artinya orang-orang senantiasa tetap dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka dan berbuka dengan memakan beberapa buah kurma mangkal, sebaiknya disebutkan di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang menurutkan Rasulullah SAW itu biasanya berbuka sebelum melakukan sholat dengan makan beberapa biji kurma mangkal.
Jika tidak ada kurma mekar, maka kurma matang. Jika tidak ada kurma matang, maka beliau meneguk beberapa teguk air minum. Dan sesudah itu hendaknya mengucapkan bacaan seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW apabila telah berbuka mengucapkan zahaba zama'u wa batallati huruku wa sabdal ajru insyaallah. Yang artinya dahaga telah hilang, urat-urat pun menjadi basah, dan pahala pun pasti insyaallah. Yang ketiga adalah menghindari bicara jorok. Menghindari berbicara jorok. Mas tutup Qurannya sah. Omongan jorok. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya pada hari seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berbicara jorok. Dan kita kalau misalkan ngomong jorok itu termasuk perbuatan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah tidak memiliki hajat bahwa orang itu meninggalkan makanan dan minumannya atau berpuasa. Dan hendaklah orang yang berpuasa meninggalkan sebuah perbuatan haram seperti perkata jorok yang tadi, karena perbuatan-perbuatan haram tersebut dapat menghapus seluruh pahala puasanya. Yang keempat adalah memperbanyak zikir. Rizki tulis Rizki. Jadi ketika kita puasa itu kita disunahkan untuk memperbanyak zikir supaya apa suka? Kalau misalkan kita senantiasa berzikir, ya termasuk ya Allah. Ya. Jadi kalau misalkan kita itu ya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkali-kali lipat pahala. Kemudian di malam hari yang ada hanya senda gurau dan tenggelam di malam hawa nafsu syahwat, bahkan sebagian mereka yang menyambut bulan suci Ramadan dengan keluh kesah karena akan kehilangan berbagai kelezatan, dan sebagian lagi ada yang berpergian di bulan Ramadan menergi orang kafir untuk menikmati liburan panjang. Dan ada yang lebih fatal lagi adalah banyaknya kemungkaran terjadi di masjid, seperti banyaknya wanita datang ke masjid dengan perhiasan dan dandanan kecantikan dan parfum. Bahkan begitulah pun tidak luput dari bencana ini. Sebagai di antara mereka ada yang menjadikan bulan suci Ramadan sebagai musim berleha-leha, tidak butuh keadaannya, dan sebagai itu bermain-main dengan suatu membahayakan seperti petasan, kembang api. Ada juga yang sibuk bertransaksi di pasar dan shopping di swalayan dan supermarket. Lanjut poin yang kelima, hendaknya tidak gaduh. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dan jika seseorang menyerangnya atau memakinya, maka hendaklah ia orang yang sedang puasa
mengatakan aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Yang orang memperhatikan moralitas sebagian orang-orang yang berpuasa akan menemukan kenyataan yang berlawanan dari akhlak mulia di atas. Maka wajib bagi kita mengendalikan hawa dan selalu menjaga ketenangan. Jadi kalau misalkan kita sedang melakukan saum atau puasa, itu kita tidak boleh untuk gaduh supaya tidak terlalu lelah dan tidak terlalu Nomor 6, tidak terlalu banyak makan. Pas sahur dan pas buka banyak makan. Terus kita tulis orang berakal makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan sebaik-baik makanan adalah yang membantu, dan seburuk-buruknya adalah yang menyibukkan. Betapa banyak manusia yang tenggelam di dalam perbuatan berbagai macam makanan, hingga menyita banyak waktu kaum ibu di rumah dan para pembantu, sampai membuat mereka lalai beribadah. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak makan, itu maka kita untuk tidak sanggup untuk melakukan beribadah kepada Allah dan lain-lain sebagainya. Bahkan uang yang besar untuk membeli bahan-bahan makanan jauh lebih besar daripada biasanya. Dengan demikian, bulan puasa menjadi bulan menumpuk lemak dan berbagai penyakit pencernaan. Makanan bagaikan orang yang tidak pernah makan dan minum, seperti orang yang tidak pernah minum. Lalu apabila bangkit untuk sholat tarawih, kemalasan pun menyelimutinya. Jadi kalau misalkan di bulan puasa itu kita sedangkan untuk melakukan sholat tarawih, kalau misalkan contohnya habis kebanyakan makan dan habis ngomong sendiri, aduh aku kebanyakan makan, aku malas sholat tarawih. Nah itu termasuk contoh tidak kayak terlalu banyak makan. Apa? Kalau misalnya kita banyak makan, itu termasuk termasuk sifat malas. Yang ketujuh, mendermakan ilmu. Mendermakan ilmu. Makan ilmu. Mendermakan ilmu. Pasca kupingnya. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan ketika beliau ditemui oleh Jibril. Jibril biasanya menemui Nabi pada saat malam di bulan Ramadan. Disitulah Jibril mentadaruskan Al-Quran kepada beliau. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang, dan memadukan puasa dan memberikan makanan itu merupakan faktor yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Jadi kalau misalkan kita puasa, kita berbagi kepada orang yang puasa,
membagi makanan untuk orang yang buka berpuasa, itu kita mendapatkan pahala. Jadi kalau misalkan habis puasa, Zuka tidak puasa, Zuka ngasih makanan ke habis, nah Zuka di situ mendapatkan pahalanya si habis, mengalir pahalanya. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya tampak dari luar, yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang memberikan makanan, memperlembut pembicaraan, menyambut puasa atau berpuasa sunnah, dan sholat di malam hari untuk manusia sedang tidur pulas. Lepas dan nyender, Pak. Jawaban poin-poinnya tadi, Pak. Dibacakan poin-poinnya. Yang pertama sahur. Iya. Kedua, apa tadi kan? Seger berbuka bila datang. Segera. Kupingnya. Aku kan ini. Iya deh. Sekarang singkat. Yang ketiga, menghindar berbicara jorok. Iya. Yang keempat, memperbanyak zikir dan doa. Yang kelima, hendaknya tidak gaduh. Enam, tidak terlalu banyak makan. Tujuh, mendermakan ilmu. Iya. Suara penonton. Ya, nggak ada. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa yang memberi buka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala sebesar pahalanya hanya saja pahala orang yang berpuasa itu tidak berkurang sedikit pun. Ya tadi seperti contohnya tadi, juga memberi makanan ke Hafiz, dan juga termasuk mendapatkan pahala dari Hafiz, mengalir pada. Tapi pahalanya si Hafiz ini tidak berkurang, sama-sama mendapatkan pahala. Jadi itu termasuk adab-adab saat puasa. Kita tidak boleh melakukan kita tidak boleh untuk melakukan semua ini. Coba Rizky bacakan poinnya. Segera apa? Enggak, catatanmu sendiri. Dari tadi kemana aja? Lihat yang suka. Jadi kita memperjelas lagi yang dari yang pertama, sahur. Jadi kalau misalkan kita untuk mau berpuasa itu sebaiknya kita diwajibkan sebenarnya diwajibkan untuk sahur, supaya karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Kalau misalkan kita tidak sahur, kita terlalu sia-sia nggak kalau misalkan kita sahur? Puasa tidak kuat, kadang masih siang-siang bolong itu buka puasa. Siapa yang kalau puasa sunnah sering batal? Jujur? Banyak ya? Saya juga pernah. Aska sama istighfar. Aska pernah nggak batal puasanya? Oh iya. Anak di dalam sahur itu ada apa? Ada makanan. Di dalam makanan itu terdapat gizi.
Di dalam gizi itu terdapat vitamin, vitamin, vitamin. Makanya dengerin. Di dalam puasa itu terdapat keberkahan. Keberkahan di sini bukunya ini keberkahan. Jadi sahur adalah makanan yang penuh berkah dan sunahnya lagi kita sahur itu tidak wajib untuk memakan nasi. Dan disunahkannya itu makan kurma. Kurma itu apa? Biasanya warna coklat yang hitam. Apa namanya? Ada bijinya. Kurma itu biasanya kalau dimakan ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil itu angka berapa saja? 33. Tuh, Sampai 33. ya lihat kan kali makan kurma sama. 99. Jadi kita tuh kalau disunahkan itu 3. Di saat berbuka puasa juga itu biasanya disunahkan untuk makan kurma. Itu tidak kurma ya, ada kurmanya habis. Kalau misalkan juga kalau dikasih kurma tidak pernah dimakan, kenapa? 35. Masih lanjut 35. 39. Kenapa sih kalau misalkan dikasih kurma nggak pernah dimakan? Makannya mana ya? Juga kira-kira doyan nggak sama kurma? Doyan nggak sama kurma? Bukan 3, Doyan habis? 5. Nggak tahu. 5. Saya tidak suka kurma. Saya kenapa nggak suka kurma? 4. Apa alasannya? 7. Ceritakan. 51. 53. 55. Bapak, maju ke depan ngomong di mic nih. Kenapa alasannya nggak suka kurma? Matanya biar bukan manis. Oh, karena kamu udah manis ya. 57. Oh, jadi saya itu gara-gara nggak suka kurma katanya muka sudah manis. Oh, wow. Dan kita masuk poin yang kedua tadi itu segera berbuka bila telah waktunya. Aska nggak suka kurma, Aska. Ya kan janji. Maksimal 99 biji. Maksimal kan? Maksimal itu tidak ada batas. Jadi yang poin yang kedua tadi apa? Segera berbuka bila datang waktunya. Jangan buka puasa kalau siang. Setiap azan buka puasa. Nah iya, kita buka puasa itu biasanya jam 11. Itu mah puasanya anak kecil ya Pak. Orang anak TK aja sudah puasa pun ya Pak. Jam 10. Itu namanya puasa puasa. Jam 6 lebih. Jam 10. Jam 6 lewat 5 lebih. Kira-kira hari ini buka puasa jam berapa? Dua aja ya. Di sini sudah dijelaskan dan Rasulullah SAW tadi sudah bersabda tadi udah dibacain. La yudalun nas bi khairi ma ajalu fitron. Ya, artinya orang-orang senantiasa tetap dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Jadi kalau misalkan sudah datang waktunya, kita diperbolehkan langsung berbuka. Dan kita kalau misalkan contohnya sudah azan maghrib, kita belum buka puasa. Buka puasa azan isya, boleh nggak kayak gitu? Enggak. Bid'ah keberapa? Kalau nggak ada makanan kan ada air.
Kalau nggak ada air, Kurma. kurma. Kalau ada kurma, sirup. Sirup. Ada sirup. Ada sirup, beli taruh ke warung. Kan ada aturan. Ada warung, dari kemarin, nari. Jadi kalau misalkan ya, yang kemarin sudah disampaikan dari Imam, ciri-ciri orang berpuasa ada berapa? Ciri-ciri orang berpuasa ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama puasa orang Puasa ayam. Puasa ayan, ayan, awam. Ada yang kedua, puasa orang khusus. Yang ketiga, Kos. benar kos. Orang yang pilihan. Ya. Jadi kalau misalkan kita ikut berpuasa tapi kita tidak beribadah dan kita tidak tadarus, kita tidak sholat, Awam. ayam, awam. Dan kalau misalkan nih kita sudah minum, sebaiknya kita membaca doa apa? Yang kayak gimana? Doa kifaratul majelis, Repat. Doa kifaratul majelis. Doa kifaratul majelis itu bunyinya kayak gimana? Pintar. Subhana rabbika. Subhanallah. Sebaiknya kita doa yang diucapkan zahabat dhama'u wa batalatil wudu wa sabatat ajrun insyaallah. Udah hafal belum? Coba baca bareng-bareng. 1 2 3. Sampai belum hafal? Sampai belum hafal jujur di bulan puasa. Jujur sampai belum hafal? Angkat tangannya. Kalau misalnya meninggal di bulan puasa masuk surga ya? Iya. Saya belum hafal. Saya belum hafal. Doa berbuka puasa setelah minum itu. Ya gimana doa? Oh, di surah Abi. Berarti Abi mau hafal. Yang artinya dahaga telah hilang. Coba Repan bacakan zabat zama'u. Bacakan doa zabat zama'u. Bacakan doa. Bilangnya mau belum hafal. Minta ajarin sama Aska. ya. Aska jangan belum hafal. Coba Aska bacakan Aska. Baca Quran terus. Gak pernah memperhatikan orang yang depan. Sebentar Aska baca. Belum hafal ya. Coba baca. Bahkan doa hafal. Coba bacakan yang benar. Kuatkan suaranya. Kalau perlu maju ke depan sini. Makanya cepetan. Cepet Aska. Sabar dulu. Sabar ajaru. Rizky ajarin ke Aska. Gua aja di sana. Insya Allah. Artinya sahabat zama'u dahaga telah hilang. Gua bentar lagi wudu pura-pura menjadi basah. Masa betul disuruh insya Allah dan pahala pun pasti insya Allah. Coba habis bacakan. Belum hafal. Minta ajarin sama. Minta ajarkan. Coba juga baca dulu. Allahumma lakal Zahabat zama'u wa batalati. Kenapa juga? Kenapa juga? Nanti dibaca ya. Jahabat sama wabadalatil. Dan kita sebelum buka puasa kan kita biasanya buka puasa sebelum azan. Buka puasa sebelum azan. Selesai taklim sebelum azan. Nah itu biasanya itu waktu itu sebenarnya dimanfaatkan untuk berdoa, di mana doanya itu akan dikabulkan, insya Allah dikabulkan. Nah, misalnya doanya ya Allah. Oh, waktunya sudah selesai. Sebelum itu
Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa. Doa kifaratul majelis. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.